Oke, baik. Halo semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya ya. Jadi pada video pembelajaran kali ini tentunya saya ingin menjelaskan tentunya jawaban dari latihan-latihan soal yang sudah saya berikan sebelumnya, yaitu berkaitan dengan integral tak tentu. Selamat menonton video ini ya, dan semoga dengan penjelasan-penjelasan saya ini kalian dapat mengerti tentang materi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Oke, baik. Jadi soal-soal yang akan kita bahas ini tentunya adalah soal-soal yang berkaitan dengan integral tak tentu. Ya, jadi ada integral tak tentu, juga ada integral tentu. Jadi sebelum kalian mempelajari tentang integral tentunya kalian harus juga memahami tentang integral tak tentu. Nah, adapun integral ini sebenarnya adalah inverse atau kebalikan dari turunan ya. Tapi untuk materi turunan ya belum kalian pelajari ya. Tapi tidak masalah ya. Jadi semoga kalian paham dengan apa yang saya sampaikan ini ya. Jadi mungkin saja kita mulai bahas soal-soalnya ya. Tentunya sebelum saya menjelaskan pengerjaan soal-soalnya, terlebih dahulu kalian harus mengingat ya rumus-rumus yang kita pakai untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Rumus integral dasarnya adalah yang pertama yang kita pakai itu integral dari ax pangkat n dx ini adalah sama dengan a per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 tambah c. C ini konstantanya ya. Kemudian integral dari fx plus minus gx dx sama dengan ini adalah integral fx dx ditambah atau kurang integral dari gx dx. Oke, mungkin ini yang rumus integral dasarnya yang kita pakai ya untuk mengerjakan soal tersebut. Oke, baik. Mungkin kita langsung saja ya ke contoh soal tersebut ya. Soal nomor satunya adalah mencari integral dari 3x kuadrat sama dengan integral 3x kuadrat dx sama dengan berapa? Oke. Ini kita kotakin saja ya. Oke, baik. Untuk mencari integral dari 3x kuadrat dx, jadi rumus yang kita pakai adalah rumus yang ini ya. Integral x pangkat n dx sama dengan a per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 plus c. Jadi sama dengan ini berarti 3 ya, berarti 3 atau kita tulis saja dulu integral dari 3x kuadrat dx sama dengan 3 per ini 3 ini dari sini ya, ini 3 koefisien dari x kuadratnya ini 3 per ini pangkatnya kan 2 ya, 3 per 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 plus c.
Oke, sesuai dengan rumus yang ini. Ya, ini anggap saja ini A-nya ya kan. Ini A X pangkat ini berarti N-nya ya. Nah, kita pakai rumus yang ini, dapat 3 per 2 tambah 1 X pangkat 2 tambah 1. Sehingga hasilnya adalah 3 per 3 X pangkat 3 plus C. 3 per 3 adalah 1. 1 tidak usah ditulis, berarti langsung saja X pangkat 3 plus C. Oke, itu ya. Jadi itulah hasil dari integral 3x kuadrat dx. Kemudian kita lanjut nomor 2 ya. Oke, nomor 2, mencari integral dari 5 per x pangkat 3 dx. Oke, nah ini mungkin kalian agak sedikit kebingungan ya. Kenapa? Karena ini rumus mana yang kita pakai, kan begitu ya. Nah, ini kita masih pakai rumus yang ini tadi ya. Masih pakai rumus yang ini tadi. Nah, tapi terlebih dahulu sebelum kita integralkan 5 per x pangkat 3 dx ini, lebih dahulu kita harus mengubah bentuknya ya, supaya bisa kita integralkan. Nah, jadi belum bisa langsung kita terapkan rumus yang tadi. Jadi harus kita rubah dulu bentuknya. Oke, 5 per x pangkat 3 harus kita ubah. Nah, kita punya sifat perpangkatan. Mungkin kalian ingat ya, di kelas 10 kita sudah belajar tentang perpangkatan, sifat-sifat perpangkatan ya, dimana 1 per a pangkat n itu sama dengan a pangkat negatif n. Sifat pangkat ya. Oke, ini kita pakai. Jadi kita rubah 5 per x pangkat 3 ini menjadi 5 per x pangkat 3 nya berarti adalah 5x pangkat min 3 dx ya. Oke, toh jadi kan kalau sudah seperti ini bentuknya, berarti kan sudah kita terapkan saja rumus yang tadi, rumus integral dari ax pangkat n dx. 1 per a per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 ditambah c, kan gitu kan. Dah, berarti ya pakai rumus integralnya tadi, 5, ini kan koefisiennya 5 ya, per pangkatnya adalah min 3, berarti min 3, terus rumusnya ditambah 1 gitu ya, x pangkatnya ini min 3, rumusnya ditambah 1, plus, jangan lupa plus c atau plus konstanta, sama dengan 5 per negatif 3 ditambah 1 berarti negatif 2 x pangkat negatif 2 ditambah c. Oke, berarti jawabannya adalah negatif 5 per 2 x pangkat min 2 tambah c. Oke, ini kita rubah saja ya, ini kan bisa dirubah lagi nih, kembalikan lagi. Ini karena ini pangkat x nya tidak boleh negatif ya, pangkat x nya itu tidak boleh negatif, kemudian tidak boleh juga, bukan tidak boleh sih, kalau pada soal-soal tertentu, misalnya soal pilihan ganda, kalau soal pilihan ganda itu biasanya tidak akan memunculkan x yang pangkatnya negatif atau x yang pangkatnya pecahan ya. Jadi ini kemungkinan optionnya kalau soal pilihan ganda tidak ada, jadi nanti kalian bingung sendiri ya. Jadi ini dirubah jadi 5, negatif 5 per, pakai sifat yang tadi ya, berarti ini 5 per 2 x kuadrat plus c. Nah, kalau seperti ini dia pasti ada.
ya kalau soal pilihan ganda. Ya. Jadi dari X pangkat min 2 ini jadi 1/X pangkat 2 ya. 1/X pangkat 2. Pakai sifat yang tadi, sifat pangkat yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, baik, sudah selesai sampai sini ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan nomor 3. Nomor 3 itu soalnya adalah integral dari 5 akar X pangkat 3. Akar dari X pangkat 3 dx. Nah, ini gimana ini ya? Mungkin kalian juga bingung nih. Ini ada akarnya ini gimana kan, Pak? Ya. Oke. Nah, ini harus kita rubah dulu ini. Bentuk ini supaya bisa kita mencari hasil integralnya. Integral dari 5 akar X pangkat 3 dx. Oke. Nah, ini harus diubah dulu bentuknya ya. Harus dirubah dulu supaya bisa kita terapkan rumus yang tadi. Ya. Nah, bagaimana caranya? Oke, sifat bentuk akar ya. Sifat bentuk akar lah gitu ya. Sifat bentuk akar ini yang kita pakai adalah akar pangkat n dari a pangkat m itu adalah bentuk lainnya adalah a pangkat m per n. Iya, ini kita kunci. Oke. Nah, baru bisa kita pakai sifat bentuk akar ini ya. Jadi ini tetap kita tulis ya 5. Nah, sedangkan yang ini akar X pangkat 3 ini kita rubah dengan sifat yang ini. Ini kalau tidak ada bilangannya, ini berarti akar pangkat berapa? Akar pangkat 2 ya. Ini akar pangkat 2 ini. Jadi kalau akar pangkat 2 itu tidak ditulis 2-nya. Kecuali kalau dia lebih dari 2. Kalau lebih dari 2 biasa dia akan dituliskan ya. Akar pangkat 3 berarti nanti tetap ditulis sini 3. Akar pangkat 4 berarti sini tulis 4. Jadi kalau 2 itu dia tidak ditulis. Tapi bukan 1 di sini ya. Ingat, ini sini bukan 1 tapi 2. Jadi akar pangkat 2 dari X pangkat 3 berarti X 5 tadi ya. X pangkat sesuai dengan yang ini berarti 3 per 2. Iya, bah. Ya. Sudah kita ubah bentuknya. Baru kita bisa terapkan rumus integral tadi. Kita terapkan. Nah, ya, kita terapkan rumus yang tadi. Rumusnya adalah A per N tambah 1. Ini A-nya 5, N-nya ini ya, 3 per 2. A per N tambah 1, X pangkat N tambah 1 ditambah C. Berarti 5 per 3 per 2 tambah 1. Ya. X pangkat 3 per 2 ditambah 1 ditambah C. Sama dengan 5 per 3 per 2 tambah 1. Wah, ini ya gampang ya. 2 kali 1, 2. Nanti berarti 3 tambah 2, 5. Berarti 5 per 2 di bawah ini ya. Atau di ini 1 ini jadikan pecahan saja. 2 per 2 berarti kan. Supaya sama penyebutannya dengan ini, 3 per 2 ini. Berarti 3 per 2 tambah 2 per 2. Berarti 3 tambah 2, 5. 5 per 2 kan gitu kan. Berarti 5 per 2 ya. X pangkat, ya ini juga sama berarti ya. 5 per 2 tambah C. Oke. 5 per 5 per 2 berapa? Nah, 5 dibagi 5 per 2. Berarti ini 5 per 1 ya kan. Nah, kalau 5 per 1 berarti jadikan perkalian saja. Ini kalau jadikan perkalian berarti kan otomatis ini di belakangnya dibalik ya, 2 per 5 gitu kan. 5 kali 2 10. 10 per 1 kali 5 5. 10 per 5 sama dengan 2 ya. 2. X pangkat
5 per 2 plus C. Atau ini begini ya, 5 bagi 5 kan coret saja nih, tinggal 2 per 1 ya, 2 sama juga. Oke, nah apakah sudah selesai sampai di sini? Iya, kalau untuk soal esai sih tidak masalah. Kalau untuk soal esai tidak masalah. Sampai sini sudah benar ini ya. Tapi kalau untuk soal pilihan ganda tidak ada yang hasil tidak ada yang X-nya itu pangkatnya pecahan. Nah, ini pangkatnya pecahan ya. Jadi kalau pangkatnya negatif seperti yang tadi ya, nomor 2 tadi. Ketika sudah dapat hasilnya, ketika X-nya pangkatnya negatif atau X-nya pangkat pecahan harus dibalikkan lagi. Kalau pangkat pecahan itu berarti ini jadikan akar lagi kan, pakai sifat yang ini lagi. Jadi 2 akar ini berarti di sini 2 ya. Nah, ini karena 2 itu sudah saya tulis ini. Akar pangkat 2 dari X pangkat 5 tambah C. Oke, beres sampai sini. Gitu. Oke. Kita lanjut lagi ya. Nomor 4. Akar dari dalam kurung 2x pangkat 3 kurang 7x kuadrat tambah 10 dx sama dengan berapa? Oke, wah. Kelihatannya saja ya, soalnya panjang ya. Tapi gampang kok, enggak susah. Ya. Tidak susah. Kalau kalian sudah paham dengan pengerjaan yang nomor 1 dengan nomor 3 tadi, ya saya yakin ya untuk nomor 4 ini sebenarnya tidak masalah ya, cukup gampang. Oke, 2x pangkat 3 kurang 7x kuadrat tambah 10 dx dengan, nah kalau soalnya berbentuk penjumlahan atau pengurangan, kita lihat rumus integral dasar yang saya jelaskan ya. Jadi ini kita pakai ya, ini kita pakai. Nah, tapi kita juga pakai yang ini tuh ya kan. Enggak ya, ini maksudnya ini adalah berarti kita integralkan satu persatu ya. Kalau dia bentuknya penjumlahan atau pengurangan, itu berarti kita integralkan satu persatu. Oke, berarti ini sama, kita integralkan satu persatu, integralkan satu persatu. Mulai dari integralkan 2x pangkat 3 dikurang, integralkan lagi yang 7x pangkat 2 ditambah, integralkan lagi 10-nya. Itu ya, jadi integral satu-satu. Nah, itu gampang ya. Gampang. Ini tidak usah pusing, gampang nih. Jadi hasil pengintegralnya ini dulu ya, kita integralkan ya. 2x pangkat 3 pakai rumus yang pertama tadi. 2 per 3 tambah 1 x pangkat 3 tambah 1 ya enggak? Kurang, ini juga sama, 7 per 2 pangkatnya itu kan tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 tambah. Nah, kalau ini gimana ini? Ini nggak ada x-nya nih kan? Nah, ini nggak ada x-nya, gimana ini? Nggak usah bingung. Kalau nggak ada x-nya, berarti ini x-nya pangkatnya 0. 2x pangkat 3 kurang 7x kuadrat. Nah, nggak usah bingung. Kalau nggak ada x-nya, berarti ini dia punya x, tapi x-nya pangkatnya 0. Nah, berarti kalau x-nya pangkatnya 0 kan berarti nilainya 1 ya. 1 kali 10 ya 10. Nah, tambahkan saja x pangkat 0 maksud Bapak ya. Tambahkan saja x pangkat 0, berarti yang tidak punya variabel x ini tambahkan x pangkat 0. Udah cukup, berarti ini 0 kali 0 salah ya, 10 per 0 tambah 1 ya. X pangkat 0 tambah 1. Jangan lupa ditambah C. Sama dengan T2 per 4 X pangkat 4 dikurang 7 per 3 X pangkat 3 ditambah 10 per 1 X pangkat 1 ditambah C. 2 per 4 sederhanakan, bagi 2 berarti pembilang-pembilangnya jadi setengah. X pangkat 4 dikurang 7 per 3 X pangkat 3 tambah 10 per 1 ya 10 ya, 10 X
X pangkat 1 ya tidak usah ditulis pangkat 1-nya, ditambah C. Nah, selesai. Nah, gampang kan? Enggak susah. Oke, itu. Ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Ya. Nomor 5. Tinggal 2 soal lagi ya. Nomor 5 itu integral dari dalam kurung 2x tambah 1 kali x kurang 5 dx. Integral. Nah, ini juga sama ya. Ini harus kita kalikan dulu ini. 2x tambah 1-nya kita kalikan dengan x kurang 5. Ya. Jadi ini masih integral ya, belum kita pakai rumusnya. Ini kita kalikan aja dulu. Kita kalikan. Kalikannya kan gini kan. 2x kali x ya 2x kuadrat ya. Kali pelangi. 2x dikalikan min 5 berarti min 10x. 1 dikalikan x di 1x ya, tambah ya. Karena plus hasilnya. Plus 1x atau plus x saja. Ya udahlah 1x lah ya. Biar 1 dikalikan negatif 5 berarti min 5. Nah, ini sederhanakan dulu ya. Sederhanakan dulu. Terus ini 2x kuadrat min 10x tambah 1x kan bisa kita sederhanakan. Min 10 ditambah 1 min 9 berarti ya. Min 9x kurangi 5. Oke. Nah, tuh. Nah, kalau saya seperti ini gimana? Ya, kayak nomor 4 tadi lah berarti ya. Kayak nomor 4 tadi. Langsung saja kita pakai rumus. Ya, kita integralkan 1 per 1. Ya, nanti ini 2x kuadrat ini integralnya 2 per. Kalau sudah kita integralkan tidak usah ditulis lagi ininya ya. Nah, ini maksudnya ini simbol ini berarti ini ini berarti integral ini ya. Tapi kalau sudah tidak ada lagi, ini kan tidak ada lagi nih. Berarti sudah kita integralkan. Sudah kita pakai rumus-rumusnya gitu maksudnya. Jadi 2x kuadrat ini hasilnya 2 per pangkatnya 2 ya, 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 dikurang ini kalau nggak ada pangkatnya berapa? 1 ya, nggak usah bingung. Jadi 9 per 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1. Nah, ini kalau ada x-nya berarti x pangkat 0 ya, kayak tadi ya. Ini saya panjangkan sedikit lah ya. Oke. Dengan nah, kan sama dengan 2 per 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 kurang 9 per 1 tambah 1 tadi ya, x pangkat 1 tambah 1 kurang ini kalau nggak ada berarti x pangkat 0 ya, kasih aja x pangkat 0 berarti x pangkat 0 di 5 per 0 tambah 1 x pangkat 0 tambah 1 plus c sama dengan 2 per 3 ya, x pangkat 3 kurang 9 per 2 x pangkat 2 kurang 5 per 1 ya, langsung jalah ya, 5 per 1 5 bagi 1 5 x pangkat 1 ada 1-1-nya tambah c, udah beres, selesai. Itulah hasil pengintegralnya ya. Oke, seperti itu, gampang kan? Gampang. Oke, kita lanjutkan yang terakhir nomor 5 nomor 6 sorry, nomor 6 mencari integral dari x tambah 5 per akar x. Nah, ini cukup rumit sedikit lah ya, tidak usah bingung lah, gampang kok, gampang. Oke, penyelesaian integral dari x tambah, nah ini harus dirubah dulu ya, dirubah dulu nih,
nggak bisa kita, kalau X ini sih bisa kita integralkan lah ya, ini kan 1 X pangkat 1 nih maksudnya. Kalau nggak ada koefisiennya ini kan berarti 1, ini pangkatnya 1 ya, nanti gampang langsung kita integralkan nanti kan pakai rumusnya. Ya ini nih gimana kan integralkannya, dirubah aja dulu nih, nanti 5 per akar jadikan pangkat, akar ini berarti 2 ya, kalau nggak ada ini berarti 2, ini 1, nanti X pangkat 1 per 2 ya pakai sifat yang tadi ya. Oke, masih integral ya, kita ubah dulu ini nih, yang ini yang jadi buat masalah nih, membuat masalah. Nah ini gimana, pakai sifat pangkat ya, 5 X pangkat negatif setengah ya, 5 ini jadi X pangkat negatif setengah dx. Sudah ya, ini kalau bingung tambahkan jak 1, ini 1. Nah saya tambahkan ya, nah biar nggak bingung, ini 1 koefisiennya kan nggak ada, ini pangkatnya 1. Nah langsung kita pakai rumusnya, berarti 1 per ini A nya 1 ya, N nya 1, berarti 1 tambah 1 X pangkat 1 tambah 1 ditambah 5, ini 5 ya, per ini min 1/2 plus 1 X pangkat min 1/2 plus 1 ditambah C ya, ini 1/2 X pangkat 2. Nah ini berapa ini, 5 per negatif setengah tambah 1, ini 1 ini jadikan pecahan ya, berarti 2/2 ya, 2/2, jangan bingung, 2/2 ini bang maksudnya, tip setengah 1 ini jadikan 2/2, ini sama penyebutnya ya, negatif 1 ditambah 2 1 berarti ya, 2/2 berarti ya. Dah 5 bagi setengah X pangkat, ini juga sama ya, hasilnya setengah juga nih, tambah C setengah 2 X pangkat 2 ditambah 5 dibagi setengah, 5 bagi setengah, ini jadi ke 5/1 aja ya enggak, di 5/1 kali ini balik enggak, 2/1 di 10/1 ya, 10 berarti ya, 10 berarti ini 10 X pangkat setengah plus C setengah X kuadrat tambah, oke ini hasilnya nggak boleh, bukan nggak boleh ya, ini kita ubah aja hasilnya ya, ini kan karena pangkat X nya pangkat pecahan ya. Nah kalau ini kan tidak masalah, ini pangkatnya bulat, jadi harus kalian ingat kalau X nya pangkat, kalau kalian sudah dapat hasilnya ya, hasil pengintegralannya, kalau X nya itu masih berpangkat pecahan atau pangkatnya negatif, ubah ya, kalau X nya berpangkat pecahan atau X nya berpangkat negatif harus diubah. Oke ini pangkatnya pecahan, jadi jadikan akar lagi lah berarti ya, kalau pangkat pecahan itu jadi akar dia, akar ini berapa, 2 berarti ya, 2 itu udah saya tulis X pangkat 1 ya, udah 1 kan udah saya tulis nih, jadi 10 akar X ya tambah C. Oke beres. Nah itulah 6 soal ya yang mungkin sudah kalian kerjakan ya. Semoga ini bisa menjawab kebingungan kalian dalam mengerjakan soal ini ya. Oke, semoga demikianlah video ini ya. Jadi untuk yang ini tentang menentukan hasil pengintegralan tak tentu ya. Jadi untuk video selanjutnya nanti saya akan menjelaskan tentang menentukan hasil pengintegralan tak tentu dengan metode substitusi ya. Oke, mungkin ini saja ya. Kita cukupkan sampai sini ya. Kita lanjutkan lagi untuk pengintegralan dengan cara substitusi. Baik. Oke, terima kasih.